pada kita semua. Selawat dan salam kita doakan selalu disampaikan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada kesempatan sore hari ini pada acara Tausiah Sore di RRI Pro 1 Ketaluk Semawai, insya-Allah kita akan membahas satu topik tentang sirah nabawiyah, kisah Rasulullah dibaikot oleh kaum Quraisy yang ada di Mekah. Baik, sebagaimana kita maklumi bahwa perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membawakan risalah dakwah, risalah Islam bukanlah perjuangan yang mudah. Ya, sekalipun beliau adalah utusan Allah, beliau mendapatkan wahyu melalui Jibril, tetapi tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Ya. Tantangan dakwah itu telah ada sejak awal. Bukan hanya pada kita hari ini, ya, yang merasa selalu kita mendapat tantangan, ini tidaklah seberapa. Rasulullah sendiri itu telah mengalami hal-hal yang sangat pahit, hal-hal yang sangat tragis, ya. Bahkan nyawa menjadi taruhannya, bukan sekedar hanya harta dan tenaga. Nyawa adalah taruhannya dalam berdakwah. Ya. Pada kesempatan ini kita akan melihat satu sisi dari perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tak kala tahun ke-7 sejak nubuwah, ya. Bukan 7 Hijriah tapi 7 sejak nubuwah, karena kalau Hijriah itu adalah setelah hijrah Nabi, tapi ini kejadiannya sebelum hijrah. Pada tahun ke-7 setelah nubuwah itu terjadi salah satu peristiwa yang sangat tragis pada Rasulullah dan keluarganya, bahkan para sahabatnya. Yaitu ketika itu setelah Umar bin Khattab, juga Hamzah memeluk Islam. Ya. Memeluknya Islam Umar bin Khattab ini menjadi satu pukulan besar, ya, pukulan telak pada kaum Quraisy ketika itu. Ya. Di mana pada awalnya Umar adalah yang menentang Rasulullah dan dia orangnya sangat berani dan orangnya sangat kuat. Ya. Nah, dengan beliau memeluk agama Islam, ini menjadi suatu tenaga plus kepada pihak Rasulullah dan menjadi ancaman kepada kaum Quraisy ketika itu. Nah, sehingga kaum Quraisy ketika itu setelah adanya penerimaan Islam sedikit demi sedikit, walaupun belum banyak, ini mereka menjadi frustasi dan membuat satu perencanaan yang sangat menyakitkan, yaitu mereka ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bersepakat, pemuka-pemuka Quraisy musyrikin ketika itu ingin membunuh Rasulullah. Nah, berita tersebut didengarlah oleh Abu Talib. Ya, siapa Abu Talib? Abu Talib adalah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Abu Talib tidak masuk Islam, ya. Dia tidak masuk Islam, tetapi dia adalah paman, artinya dia hubungan kekerabatan, hubungan keluarga. Dan Abu Talib ini sangat sayang dan menjaga Rasulullah, walaupun dia tidak mengikuti agama yang dibawa oleh Rasulullah, tetapi beliau setia dengan Rasulullah. Nah, dengan mendengar desas-desus bahwa Rasulullah ingin dibunuh, maka Abu Talib mengajak saudara-saudara mereka dari kelompok ataupun kabilah Abdul Muttalib, Bani Abdul Muttalib dan Bani Hashim, itu adalah silsilah keluarga Rasulullah. Mereka membuat tameng, ya, membuat perlindungan, ya, mengumpulkan kabilah-kabilah Bani Abdul Muttalib dan Bani Hashim,
melindungi Rasulullah pada satu lembah, lembah di dekat Mekah antara dua buah gunung yang sempit itu ada lembah. Nah, di lembah situlah mereka berkumpul, ya, dan mereka tidak menyerahkan Nabi Muhammad kepada kaum Quraisy, sehingga kaum Quraisy memutuskan untuk memboikot, ya, untuk memboikot Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib, ya. Kenapa mereka memboikot? Karena Bani Hashim dan Abdul Muttalib melindungi Rasul. Seandainya mereka mau melepaskan Rasul, menyerahkan kepada mereka, tentu boikot itu akan tidak ada, akan dihilangkan. Nah, dan kebiasaan mereka waktu itu, perjanjian itu ditulis, ya, sehingga tulisan boikot ini pun ditulis pada satu katakanlah kertas, ya, satu lembaran, dan ditempel di dinding Ka'bah, ya. Apa isi boikot? Apa isi boikot yang ditujukan kepada mereka? Ya, di antaranya adalah orang-orang Quraisy itu tidak boleh menikahi gadis ataupun perempuan dari golongan Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Ya, memutuskan hubungan, tidak boleh nikah. Putra-putra Quraisy tidak boleh menikah dengan Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Dan yang kedua, sebaliknya, putri daripada golongan Quraisy pun tidak boleh dinikahi oleh Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Betul-betul mereka memutuskan seluruh hubungan. Istilahnya bahasa kita diisolasi, di boikot. Kalau boikot bahasa Arabnya al-muqata'ah. Muqata'ah itu boikot, ya. Sebagaimana sekarang kita memboikot produk-produk dari Israel, ya. Tapi ini tidak seberapa, memboikot produk ini tidak seberapa, ya. Tetapi kalau yang diboikot oleh Quraisy ketika itu bukan hanya makanan, tetapi juga seluruhnya sampai kepada proses pergaulan, perkawinan, persahabatan, seluruhnya. Dan berikutnya yang diboikot adalah perniagaan ataupun perdagangan. Tidak boleh ada jual beli dengan Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Nah, ketika itu bila ada orang yang mau menjual makanan, karena Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib ini kan ada juga orang kaya di kalangan mereka. Mereka mampu membeli, ya kan? Tetapi bila datang penjual yang ingin menjual barang kepada mereka, makanan dan sebagainya, itu akan dihentikan oleh Quraisy musyrikin tersebut. Dan mereka menawarkan harga yang paling tinggi, ya, dan menyuruhkan kepada kaum Quraisy ketika itu untuk membeli harga dengan mahal, ya, sehingga penjual tidak menjual kepada Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Mereka melipat gandakan harga dan membeli seluruhnya, istilahnya monopoli, sehingga barangnya tidak sampai kepada Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Nah, efek daripada boikot tersebut, terjadilah kelaparan luar biasa di kalangan keluarga Rasulullah. Nah, yang bersama Rasulullah di lembah tersebut itu tidak semuanya Islam, karena keluarga Rasulullah itu tidak seluruhnya masuk Islam, ya. Banyak juga yang tidak masuk Islam ketika itu. Salah satunya Abu Talib. Nah, akhirnya mereka kelaparan, ya, sampai digambarkan dalam kitab tentang Sirah Nabawiyah yang dikarang oleh Safiur Rahman Al-Marakfuri. Itu ketika itu anak-anak para wanita itu menangis kelaparan.
suara-suara mereka terdengar menangis kelaparan. Tidak ada makanan. Ya. Ada yang mengantarkan makanan sebenarnya. Salah satunya adalah keponakan daripada Khadijah. Karena Khadijah masuk juga dalam kelompok tersebut yang diboikot pada lembah tersebut. Tetapi dihalang oleh saudaranya kaum Quraisy juga, yaitu seperti Abu Lahab, Abu Jahal. Itu mereka melarang, tidak boleh sampai terjadi pertengkaran. Ya, sehingga para sahabat Rasul itu sampai tidak ada makanan sama sekali. Apa yang dia makan? Yang dia makan adalah daun-daun yang kering. Yang dia makan adalah kulit-kulit binatang. Ya. Jadi kalau kita lihat gambaran boikot pada masa Rasulullah tersebut, ini kurang lebih sama dengan yang terjadi boikot di Palestina hari ini. Di mana Palestina hari ini diboikot oleh Israel. Di Israel, bukannya Palestina hari ini tidak ada makanan sebenarnya. Banyak sekali makanan, tetapi tidak boleh masuk. Orang Indonesia membantu, hampir seluruh negara membantu mengirimkan makanan. Dan makanan itu tertahan di perbatasan. Misalnya kalau di sebelah Mesir, di Rafah, ratusan truk tertahan sampai membusuk. Sampai membusuk, tidak boleh masuk. Ada beberapa yang masuk, dihadang oleh penduduk Israel, dihancurkan barang-barangnya. Begitulah kondisi boikot gambaran pada masa Rasulullah. Ya. Tetapi kalau kita hubungkan dengan kisah hari ini, ada sedikit berbeda. Pada masa Rasulullah memang tidak ada yang bisa membantu. Kenapa? Karena kaum muslimin memang yang ada di Mekah memang sudah diboikot seluruhnya. Begitu kan? Tidak banyak, mereka awal dakwah, tidak banyak jumlahnya. Sedangkan Palestina hari ini, itu di sekeliling Palestina itu adalah orang-orang Islam. Kita juga orang Islam, tetapi kita tidak mampu membuka blokade tersebut. Ya, tidak mampu membuka boikot yang dilakukan oleh orang Israel. Jadi hari ini kita seharusnya merasa malu, merasa sedih kalau kita benar-benar merasa seorang mukmin. Kalau merasa seorang mukmin, hendaknya malulah kita. Malulah kita terhadap kondisi boikot yang dilakukan Israel. Kita tidak bisa melepaskan boikot tersebut. Dan ini sudah setahun mereka kelaparan. Tidak ada makanan, mati kelaparan. Makan rumput, makan makanan ternak, tepung-tepung yang sudah dibuang, diambil, dimakan. Bahkan meninggal, tidak ada lagi makanan. Ya, sedangkan di sekelilingnya mereka terus makan enak. Kita juga hari ini makan enak di rumah kita. Tapi begitulah ya, nasib kita hari ini. Nah, ketika boikot itu terjadi, berapa lama? Kurang lebih 3 tahun. 3 tahun. Nah, pada tahun ketiga setelah boikot tersebut, itu sudah mulai terjadi perpecahan di kalangan pemboikot, di kalangan orang-orang Quraisy. Sebahagian mereka mengatakan, jangan lagi kita boikot, mereka sudah sangat menderita. Sedangkan mereka juga adalah saudara kita. Kan Rasulullah itu kan dari golongan Quraisy juga. Bani Hashim, Bani Muttalib kan golongan Quraisy juga. Sebenarnya juga saudara mereka. Tetapi terpecah di dalam karena masalah agama. Ya, terjadi perpecahan. Dan ini juga persis sama terjadi di Palestina. Sekarang para pemboikot tersebut sedang berpecah belah. Mereka sudah berbeda pendapat. Ini dilanjutkan atau tidak. Sudah berpecah belah. Dan ini baru setahun. Belum sampai 3 tahun. Ya, bisa saja ini mencapai 3 tahun. Setelah itu Palestina merdeka. Ini boleh saja terjadi. Ya. Karena boikot yang terjadi pada masa Rasulullah itu tahun ke-7 sejak nubuwah, bukan hijriyah, nubuwah, sampai tahun ke-10. Muharram 7 nubuwah sampai Muharram tahun ke-10. Nah,
Ketika mereka terpecah belah antara melanjutkan boikot atau tidak, tiba-tiba Rasulullah menyampaikan kepada Abu Talib, pamannya, apa yang dia sampaikan? Dia menyampaikan bahwa surat perjanjian, surat tulisan boikot yang ditempel di dalam Ka'bah, di dinding Ka'bah itu telah dimakan oleh rayap. Telah dimakan oleh rayap. Kan Rasulullah tidak melihat, beliau ada di lembah yang terkepung tadi. Nah, lalu Abu Talib dengan penuh keberanian menjumpai pemuka Quraisy, mengatakan bahwa surat itu telah dimakan rayap. Sedangkan Quraisy tidak percaya, kan dia tidak melihat. Nah, sehingga Abu Talib membuat perjanjian, nih kalau benar dimakan rayap, maka lepaskanlah boikot kalian. Kan? Kalau tidak benar, silahkan kalian ambil Muhammad. Begitu kira-kira. Terserah kalian. Karena Abu Talib sebenarnya dia yakin terhadap kebenaran apa yang disampaikan oleh Muhammad, keponakannya, tetapi belum juga dapat hidayah. Ini pelajaran kepada kita, ya. Faktor keturunan saudara juga tidak mampu memberikan hidayah, karena hidayah itu dari Allah, bukan dari kita. Tugas kita mengajak hidayah dari Allah. Rasulullah sendiri tidak mampu memberi hidayah kepada Abu Talib. Nah, setelah dilihat ke dalam Ka'bah, ternyata benar, ya, ternyata benar bahwa surat boikot itu telah dimakan oleh rayap. Yang tidak termakan, yang tidak rusak hanyalah kata-kata Allah. Karena dalam surat mereka ketika itu telah menyebutkan kata-kata Allah. Tetapi mereka syirik. Mereka juga menyembah berhala. Bahkan di sekeliling Ka'bah itu kan dulu ditaruh berhala-berhala itu. Mereka tawaf. Ya. Mereka tawaf mengeliling Ka'bah. Musyrik itu tawaf mengeliling Ka'bah. Tapi dia tawafnya sedikit berbeda. Ada berhalanya. Begitu. Kalau hari ini tentu tidak ada lagi. Nah, setelah kejadian tersebut, maka selesailah boikot. Nah, apakah setelah terbukti yang disampaikan oleh Rasulullah berubah keadaan kaum musyrikin? Ternyata tidak berubah. Ternyata tidak berubah. Ya, di Al-Quran mereka Allah menjelaskan kalau mereka mendapatkan kebenaran dari mukjizat Rasul, mereka mengatakan itu sihir. Jadi mereka memang tertutup hatinya, tidak terbuka, tidak mau menerima kebenaran. Kalaupun terbukti mukjizat, mereka menganggap itu sihir. Sehingga walaupun boikot itu telah berakhir setelah 3 tahun, mereka tetap tidak memeluk agama Islam. Jadi penderitaan yang dialami boikot itu benar-benar luar biasa, ya, benar-benar luar biasa, sehingga mereka juga banyak yang sakit-sakit, tidak boleh berobat, tidak boleh mengantarkan obat, tidak boleh keluar dari lembah tersebut, diputuskan seluruhnya. Ya, sama dengan di Palestina. Di Palestina hari ini bahkan rumah sakit, rumah untuk berobat yang itu sebenarnya misi kemanusiaan harus dijaga oleh semua kita, itu pun dibom. Ya, orang dalam rumah sakit sedang sakit dibom, perawatnya, dokternya dibom. Nah, ini kejadian sebenarnya. Kita pura-pura tidak tahu sajalah. Nah, jadi luar biasa, ya. Kita masih dapat bersenang-senang, ya. Nah, ketika 6 bulan, ya, 6 bulan setelah boikot, Abu Talib, bukan Abu Talib, ya, Khadijah, ya, Khadijah itu meninggal dunia, ya, meninggal dunia 6 atau 7 bulan itu berdekatan, ya, berdekatan meninggal dunia antara Abu Talib dengan Khadijah. Nah, makanya ketika itu disebutkan bahwa Amul Huzni, Rasulullah sangat bersedih karena ketika itu Khadijah meninggal dunia dan juga pamannya Abu Talib, ya.
Nah, demikianlah hari ini yang dapat kita sampaikan. Waktu kita sangat terbatas. Semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.